Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat ya. Untuk hari ini kita akan mulai pertemuan pertama untuk mata kuliah implementasi jaringan komputer 2. Di sini kita akan membahas pengenalan untuk skala network. Jadi nanti bahasannya kita akan membahas beberapa pengenalan dari skala network itu sendiri, baik itu skala SOHO-nya, small office, home office, kemudian skala di network enterprise atau di perusahaan, organisasi, kemudian nanti di skala service provider, ya. Kemudian kita lanjut, jadi nanti ketika bicara skala network ini, sampai saat ini mungkin kita tahu sama-sama bagaimana internet itu digunakan. Jadi bagaimana penggunaan baik handphone, kemudian di handphone itu banyak aplikasi yang kita pakai, kita gunakan, itu semua terhubung ke internet. Tapi bagaimana konektivitas itu terjadi dari handphone kita yang disebut endpoint sampai ke tujuannya. Misalnya tujuan kita itu saya sebutkan yang mudah ditangkap saja, misalnya ada WhatsApp, apakah itu YouTube, Twitter, dan lain-lain sejenisnya yang mudah ditangkap saja ya yang saya sebutkan. Jadi bagaimana dari handphone kita itu bisa terhubung ke tujuan infrastruktur apa yang ada di antara handphone dan tujuan itu. Jadi banyak saat ini perusahaan-perusahaan, terutama service provider, baik di telekomunikasinya, di cloud, di application dan lain-lainnya, mengembangkan perkembangan dan improve dari skala untuk network infrastrukturnya. Jadi bagaimana mereka mengakomodir banyak user, banyak customer, bagaimana nanti customer ataupun user ataupun yang lain-lain itu bisa terkoneksi dengan mudah dan cepat, itu umumnya. Seperti misalnya kita menggunakan ini ya, misalnya apa? Ini saya gambarkan misalnya handphone, kemudian tujuan kita ada Facebook contoh saja ya, ada YouTube yang mungkin sering kita gunakan, ada apa lagi? Ada TikTok mungkin, ada Instagram, kemudian ada WhatsApp, ya banyak aplikasi yang kita gunakan saat ini. Terlebih lagi nanti aplikasi-aplikasi yang ada di perusahaan yang mereka kelola, mereka gunakan, bagaimana itu bisa terhubung dari endpoint atau end user ke tujuannya. Jadi banyak sekarang perusahaan atau korporasi, terutama Cisco, jadi nanti base kita itu untuk mata kuliah ini berdasarkan Cisco ya, Cisco Corporation. Jadi nanti ini tadi contohnya, kita ada ini handphone si A, kemudian ini ada handphone si B, ya. Bagaimana nanti ini bisa terhubung. Ini melewati internet, kemudian ini melewati internet. Jadi paket yang kita lewatkan itu setiap harinya begitu banyaknya ya. Tapi begitu cepatnya ketika semisal kita mengirim pesan gitu, kemudian kita mengakses laman-laman eh, aplikasi ini gitu ya. Jadi itu bagaimana nanti infrastruktur yang dibangun masing-masing korporasi tersebut. Jadi sampai saat ini banyak korporasi seperti yang saya sebutkan tadi membangun ataupun mengembangkan produknya untuk kemudahan para user. Jadi, tapi di sisi lain mungkin ada kelebihan, ada kekurangan ya dari hal-hal tersebut. Jadi di sini nanti yang pertama akan kita bahas bagaimana hierarki network design itu. Di sini ada bagaimana dibutuhkan dari skala network itu. Jadi ketika bicara dibutuhkan itu, kita akan berpikir bagaimana network itu akan dibangun gitu. Jadi misalnya contohnya skala network itu yang kita tahu misalnya apa ya. Yang pertama itu misalnya ada LAN, ya, ada MAN, kemudian ada WAN, kemudian ada intranet, extranet dia termasuk ke LAN ini ya, kemudian ada VPN, virtual private network, dan perkembangannya ini nanti ada di
DM VPN, kemudian di sini nanti perkembangannya ada SD-WAN, ya. Nah, kemudian sampai ke internetnya. Jadi skala network itu sebenarnya banyak ya. Nah, kemudian di sini kita bicara enterprise business device. Jadi nanti bagaimana dengan topologikal yang kita bangun, kita akan sesuaikan dengan device atau perangkat. Ini harus kita sesuaikan supaya nanti, karena nanti tahapnya itu sampai di network monitoring sistemnya. Bagaimana perangkat itu kita akomodir, yang kita akomodir bisa kita monitoring. Kemudian di sini kita bicara hierarki network design. Jadi yang pertama itu tadi ya, bagaimana skala itu kita skalakan ketika kita membangun, merancang, mendesain dari topologikal, baik itu LAN, MAN, WAN, VPN, internet, dan lain-lain ya. Kemudian setelah itu kita tentukan perangkat itu. Perangkat itu harus sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kebutuhan yang sesuai itu maksudnya bagaimana ke depan itu ketika konfigurasi ataupun teknologi yang berkembang, perangkat itu sebisa mungkin tidak kita anggarkan lagi, jadi bisa digunakan dengan teknologi apapun gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan memang ada beberapa teknologi saat ini di network infrastructure ini harus kita anggarkan. Contohnya misalnya dari macam-macam tipe-tipe Cisco itu ataupun yang lainnya, ada Juniper, ada Mikrotik gitu, ada Huawei, ada Nokia. Ketika kita masih tradisional tradisional one dengan misalnya ke saat ini SD-WAN itu, perangkat itu kan harus support yang SD-WAN gitu. Dan sistem operasinya pun berbeda-beda gitu ya. Ada yang terupdate untuk sistem operasinya sendiri. Kemudian nanti bicara mengenai expanding the network ini ya. Jadi tahapnya tahap desain. Jadi setelah tahap ini kita lakukan, di sini ada tahap expandingnya. Jadi bagaimana desain itu untuk skalabilitasnya, kemudian kita planningkan untuk redundansinya, kemudian bagaimana increasing bandwidth ini, kemudian expanding the access layer. Ini bicaranya nanti di layer ini ya, endpointnya. Kemudian fine tuning routing protocol. Di sini nanti fine-tuning routing protokol itu dari semua yang sudah kita konfigurasi dari layer 1 dan layer 2-nya, kemudian di tahap ini akan kita terapkan bagaimana nanti proses konvergensi network itu bisa terjadi dengan cepat. Karena pengiriman data ataupun akses ke sebuah set itu, set yang saya maksud situs ya, semacam ada YouTube, ada lain-lain itu bisa cepat dilakukan. Itu nanti tugas dari biasanya kalau bahasan sudah seperti ini untuk si network engineer yang ada di service provider ataupun di perusahaan. Perusahaannya pun misalnya yang ada banyak cabang contohnya. Kemudian di sini kebutuhan dari skala network itu di sini dicontohkan misalnya di sini ada 4 ya, 4 lokasi yang berbeda, ada New York, ada Osaka, ada Boston, kemudian ada Orlando. Ya, bagaimana nanti konvergensi ini terjadi cepat gitu. Dari misalnya kita anggap di sini ada home office ya, ada atau Soho, disebut Soho biasanya. Kemudian di sini ada enterprise network ya. Kemudian di sini juga enterprise network. Kemudian di sini juga enterprise network ya. Nah, apa kebutuhan dari skala network itu? Yang pertama, support critical application ini, ya. Jadi ketika bicara support critical application itu, contohnya ini tadi, gitu. Kemudian ada, ini yang tergambar langsung aja yang saya sebutin ya. Kemudian ada misalnya Instagram, kemudian ada TikTok, sebut saja ini, gitu ya. Jadi nanti bagaimana ini diakses user itu kan ini kalau kesenangan dari user itu fast gitu. Jadi bagaimana aplikasi ini tersupport,
terdukung dengan critical application itu. Jadi yang disebut critical application yang di sini itu nanti bagaimana ini bisa mempunyai yang namanya ini ya, service level agreement itu. Yang disebut service level agreement ini adalah bagaimana aplikasi itu ini support misalnya 24 kali 7, 24 kali sebulan, 24 kali setahun. Seperti satunya yang kita gunakan, kan jarang kita temui misalnya YouTube, Facebook, TikTok dan lain-lain itu down ataupun gangguan sehingga kita tidak bisa akses. Jadi bagaimana nanti kita mendesain ataupun para korporasi itu mendesain aplikasi-aplikasi mereka itu bisa selalu real time, selalu ada ketika user itu atau customer itu mengaksesnya. Jadi nanti banyak teknologi yang bisa digunakannya. Bisa yang disebut mirroring gitu ya, servernya ditempatkan di banyak lokasi gitu, kayak Facebook itu ada di Indonesia ini ditempatkannya untuk mirroringnya. Nanti teknologinya ini menggunakan misalnya CDN, Content Delivery Network, ya. Kemudian di sini support convergent network traffic. Jadi support konvergensi network traffic ini bagaimana nanti ini nanti salah satunya tugas si router-router ini untuk melakukan konvergensi itu secara ataupun tujuannya nanti secara cepat gitu. Karena nanti ketika misalnya ada user mau akses gitu. Nah, ketika akses ke tujuan misalnya ini tujuannya apapun itu ya di laman HTTP atau HTTPS itu secara cepat diterima oleh si user. Jadi nanti konektivitas dari tujuan ke sumber ini itu dilakukan bisa cepat ya. Kemudian di sini ada support device business needs. Nah, nanti di sini berkaitan bagaimana nanti bisnis-bisnis ataupun perusahaan-perusahaan tersebut melakukan termasuk di skala infrastruktur jaringan yang ada. Ya, baik misalnya infrastrukturnya, kemudian device-nya termasuk, jadi nanti beragam teknologi yang harus dipunyai oleh si korporasi-korporasi penyedia dari layanan tersebut. Jadi bagaimana mereka mengembangkannya, maintenance, ataupun yang lain-lain. Kemudian di sini provide centralized administrative control. Nah, nanti di sini bicaranya biasanya untuk penyimpanan sistem data itu ya. Biasa disebut nanti ini data center ya. Jadi bagaimana misalnya banyak korporasi ataupun contohnya korporasi itu perbankan ya. Perbankan itu. Jadi perbankan itu karena ada banyak cabang dia ya. Jadi bagaimana nanti data ataupun file-file penting ataupun semua kebutuhan dari korporasi perbankan ini itu tersentralis. Contohnya sederhananya itu saya umpamakan itu contohnya ATM. ATM itu kan banyak ya. Di masing-masing perbankan itu, korporasi perbankan itu ATM-nya sangat banyak gitu. Jadi nanti bagaimana masing-masing ATM ini tersentralis untuk storage-nya. Jadi memang di setiap ATM itu ada PC ya, ada PC. Gunanya itu nanti untuk bagaimana nanti authorized-nya kita ketika melakukan transaksi itu terkirim ke head office atau data center-nya si perbankan. Kurang lebih seperti itu nanti untuk bagaimana nanti si penyedia layanan itu melakukan centralis untuk administratif kontrolnya. Nah, kemudian di sini kita bicara enterprise business device. Jadi nanti di sini ketika bicara ini enterprise business device, coba diperhatikan untuk topological ini. Jadi di sini anggap di sini cabang ya. Ini cabang. Kemudian ini
cabang, tapi lokasinya ini berbeda-beda ya. Disebut nanti di sini mindset-nya, artinya mindset di sini bukan berarti HO-nya ya, bukan berarti HO atau head office-nya. Nanti HO atau head office-nya itu ini, di sini kita gambarkan. Jadi nanti dari HO ini itu yang terhubung ke internet, kemudian dari HO ini akan mengakomodir konektivitas juga ke data center selain ke cabang-cabang ini. Jadi nanti kita lihat di sini contohnya. Contohnya di sini ada remote set-nya. Jadi remote set ini ada 3 layanan yang digunakan atau media service yang digunakan. Ada WAN, ada PSTN, kemudian ada internet. Jadi bagaimana atau kenapa ketiga service atau layanan ini digunakan? Jadi ketika misalnya PSTN ini down atau internet ini down, bisa mengakomodir konektivitas itu si WAN, atau sebaliknya si WAN down, PSTN down, yang mengakomodir itu bisa si internet. Itu yang disebut nanti bagaimana sistem failover ini kita terapkan di skala network enterprise atau large enterprise network design ini ya, di skala organisasi yang besar seperti ini. Ini hanya contoh bagaimana nanti penerapan dari enterprise network itu. Selanjutnya kita bahas mengenai hierarki network design itu. Jadi contohnya seperti ini. Ini sebenarnya di topological modern sekarang ini termasuk konvensional Mas ya. Jadi kalau sekarang itu kan sudah ke ini ya, SD-WAN, Software Defined WAN, atau sebelumnya ada SDN, sekarang ada SD VPN, ada SD sorry, VPN, dan banyak teknologi sekarang yang berkembang ya. Jadi kalau tradisional itu, ataupun kalau misalnya saya gambarkan di sini ada HO-nya, kantor HO ya. Kemudian di sini ada branch gitu ya. Di sini ada branch-nya. Ini yang tradisional. Jadi di sini ada perangkat router gitu. Nah, ini terhubung ke sini, ini terhubung ke sini, ini terhubung ke sini. Ini untuk ini ya, untuk ya tradisional atau konvensional topologinya. Jadi memang salah satunya banyak penggunaan konektivitas ketika misalnya kita berlangganan perbankan itu berlangganan ke service provider misalnya Indosat atau apa ya contohnya Telkomsel, Telkom gitu ya. Jadi ketika ada di sini HO, kemudian ada beberapa cabang, misalnya ada 10 cabang. Nah, konektivitasnya itu harus ketika kita menggunakan teknologinya yang MPLS itu harus terkoneksi dari HO ini ke cabang ini, dari HO ke cabang ini, dari HO ke cabang ini, dan begitu seterusnya ya. Itu konvensional. Nah, dengan adanya teknologi SD-WAN ini, jadi seperti ini saya gambarkan lagi. Ini ada, dia cukup misalnya untuk routernya di HO itu satu, kemudian di banyak branch ini, itu tidak berhubungan langsung seperti ini. Kalau ini tradisional dia kita menghubungkan langsung. Jadi misalnya ada di Surabaya ke Bandung atau dari Bandung ke Jakarta, itu kita harus melakukan tarikan ini ya, fisik atau kabel yang bisa menghubungkan dari Surabaya ke Bandung. Itu nanti bagaimana panjangnya atau konektivitas di layar aplikasi di layar fisikal itu nanti urusannya si service provider, bagaimana mereka menghubungkan. Tapi kalau si SD-WAN ini teknologinya nanti dibedakannya antara softwarenya dengan hardwarenya. Jadi nanti seperti ini topologi misalnya saya gambarkan.
Jadi topologinya persis seperti ini, tapi nanti untuk layernya sudah berbeda. Jadi tidak seperti core layer, distribution layer, access layer untuk di konvensional ini ya. Jadi nanti misalnya SD-WAN ini tadi saya lanjut dulu. Yang SD-WAN ini, jadi ketika banyak pun perangkat atau cabang, sini saya gambarkan lagi gitu. Jadi tidak perlu ada misalnya sederhananya nih ya gambaran dari SD-WAN itu tidak ada perlu tarikan kabel gitu ke HU-nya. Cukup di masing-masing set ini terkoneksi dengan internet. Ini terkoneksi internet, terkoneksi internet, terkoneksi internet, terkoneksi internet. Nah, nanti di tengah-tengah sini ada namanya disebut controllernya. Controller itu tidak harus di HO-nya, bisa di manapun kita tempatkan, di Amerika sana, di Eropa sana bisa. Yang penting bisa kita akses ke controller itu. Nanti yang memanage perangkat ini, controller ini. Jadi misalnya kita ada konfigurasi di untuk seluruh set ada 10 set misalnya di sini ya. Ada 10 set mau kita konfigurasi. Kita tinggal di controller ini kita konfigurasi. Kemudian itu akan secara otomatis semua perangkat yang ada di branch ini itu akan terkonfigurasi dengan konfigurasi yang kita lakukan di controller ini. Ada nanti banyak istilahnya memang, ada tambahan beberapa ketika kita terapkan si SD-WAN ini. Jadi nanti bagaimana, sebentar ya, saya mau minum dulu. Nah, kita lanjut lagi ya. Jadi tidak perlu tadi itu kita lakukan contohnya tadi. Misalnya yang tradisional ini selain ini tadi untuk fisikal ini, jadi ketika ada perubahan atau improvisasi teknologi, masing-masing perangkat yang ada di branch ini pun kita konfigurasi manual satu-satu. Kita akses gitu ya melalui secara remote. Kita akses ke sini, kita akses ke sini, kita akses ke sini, kita konfigurasi manual gitu. Tapi dengan teknologi SD-WAN ini eh, kita hanya berfokus di controller ini tadi. Nah, kita lanjut dulu ke bahasan kita ya. Di sini jadi ada model ini menjadi fungsionalitas atau fungsi dari hierarki network design itu. Jadi secara idealnya bisa dilihat di topological ini. Jadi ketika kita bangun ini, coba diperhatikan di sini ada access layer itu atau endpoint. Nanti di sini ada switch distribusinya. Ini biasa disebut switch core. Kemudian di sini core layer-nya ini core layer 3 atau layer 3, di sini masih layer 2/layer 3-nya. Kemudian di sini masih layer 2/layer 3-nya. Nah, di sini disebut masih layer 1 semua ini ya. Tapi tidak ini ya, tidak berarti tidak bisa di layer 3 sampai saat ini perangkat-perangkat seperti ini dengan perkembangan yang ada, perangkat-perangkat ini pun sudah termasuk layer 3 ya. Kalau ini belum untuk layer 3. Nah, di sini idealnya jadi ketika kita terapkan di sini coba lihat, di sini banyak konektivitas yang ada gitu. Jadi bagaimana dari switch ini sebut switch A, ini switch B, ini switch C ya. Jadi dari switch A ini terhubung ke switch core yang ada di sini atau disebut di sini distribution layer. Kemudian dari switch ini terhubung ke switch yang ada di sini. Jadi tujuannya itu salah satunya ketika ini drop atau fail, yang koneksi dari sini ke sini masih bisa ini melakukan over ya, atau yang disebut failover tadi. Kemudian dari sisi atasnya pun di layar atasnya ke internetnya, di sini ada koneksi ke sini,
ada koneksi ke sini. Anggap di sini misalnya ini punya Telkom, ini punya Excel gitu ya. Ketika Excel ini fail, itu akan auto recovery, kita konfigurasi ke Telkom. Sebaliknya juga seperti itu. Jadi idealnya hierarki dari network design itu kita gambarkan atau kita propose untuk topologikalnya seperti ini. Jadi ada redundannya atau redundansinya, kemudian ada failover-nya, ya, supaya ketika satu fail, satu lagi bisa auto recovery, ya. Itu untuk hierarki network design-nya. Jadi kita harus pertimbangkan topologi seperti ini. Ketika kita membangun jaringan LAN, MAN, WAN, dan selain ketiga yang saya sebutkan itu ya. Jadi misalnya kita membangun di sisi atasnya tadi ketika terjadi fail untuk main link-nya, ada backup link-nya. Jadi idealnya itu ada ini ya, ada idealnya itu ada primary dan backup link, ataupun kalau bisa ada tertiary link-nya, link ketiga yang bisa kita gunakan, ya. Jadi ini contohnya, kita contohkan misalnya ini topologi di kantor gitu. Ada banyak perangkat, ini asumsikan aja banyak perangkat di banyak lantai gitu. Kemudian distribusinya untuk ke internet ada switch, sini terhubung ke switch ini terhubung ke switch ini, ketika ini fail itu akan auto recovery dari titik ini ke titik ini, atau dari konektivitas switch ini ke switch yang di atasnya gitu ya, ataupun sebaliknya gitu. Nah, selanjutnya di sini untuk akses layer-nya. Jadi bagaimana akses layer itu menyediakan konektivitas bagi pengguna. Jadi di sini ada istilah collapse core ini ya, di sini. Jadi collapse core itu jadi bagaimana nanti kita hilangkan yang tadi untuk distribusi layer itu, kita jadikan langsung akses layer. Jadi bagaimana konektivitas di distribusi layer ini digunakan untuk meneruskan paket-paket yang ada dari local area yang ada di sini. Jadi lapisannya itu kita kurangi gitu. Jadi bagaimana nanti konektivitas itu lebih sederhana, tapi tidak menghilangkan pertimbangan tadi ketika konektivitas dari distribusi ini ke masing-masing switch yang ada, itu kita terapkan tetap konektivitasnya ada beberapa, dari sini satu, kemudian ke sini satu, sama juga halnya ini ya. Jadi ketika ini fail, ini bisa auto backup, ketika ini fail, ini bisa, ketika ini fail, ini bisa auto backup, gitu ya. Kemudian di sini ada topological untuk si Cisco Enterprise itu sendiri. Jadi kalau Cisco Enterprise itu untuk network desainnya seperti ini, ya. Dia ada bagi 4, ada Enterprise Campus, ada Enterprise Edge. Ini kampus yang disebut bukan kampus universitas ya. Walaupun nanti topological itu atau topologi itu termasuk topological infrastruktur jaringan yang ada di kampus, tapi dia lebih ke perusahaan. Kemudian enterprise edge-nya, kemudian service provider edge-nya, kemudian ada remote set-nya ya. Yang pertama itu ada enterprise campus. Jadi enterprise campus ini terdiri dari seluruh infrastruktur kampus termasuk akses, distribusi, lapisan inti atau core. Jadi lapisan inti itu disebut core ya. Jadi modul lapisan akses ini berisi switch. Jadi akses itu berisi switch. Kemudian jadi switch itu pun, jadi kalau switch sekarang itu sudah support layer 2 dan layer 3. Jadi kita bisa set routing protokol pun bisa di switch itu ya. Ya, jadi ingat kalau enterprise campus itu terdiri dari aksesnya, distribusinya, dan inti core-nya. Sama seperti ini tadi sebelumnya. Terdiri dari 3 lapisan atau 3
ini ya, layer ini. Ada core layer, ada distribution layer, ada access layer. Nah, kemudian masing-masing untuk switch ini akan dikonfigurasi nanti yang disebut nanti VLAN ini. Baik VLAN misalnya VLAN terang, VLAN akses, atau dynamic VLAN ya. Banyak nanti untuk konfigurasi. Walaupun saat ini memang perkembangan dari trunking ini sudah ke multi trunking ya. Jadi ada perkembangannya. Jadi nanti kita bahas ada di pembahasan materi kita mengenai VLAN itu ya. Jadi di sini kita perhatikan ada enterprise campus, ada enterprise edge, ada service provider, ada remote set gitu. Jadi nanti bagaimana misalnya enterprise campus ini kita lihat di sini dia terdiri dari ada ini tadi ya, ada lapisan core atau lapisan inti, kemudian ada distribusi layernya. Nah, tidak menutup kemungkinan juga misalnya ada farm server atau data centernya. Kemudian untuk enterprise edge itu ada e-commerce, contohnya ada internet connectivity, ada remote VPN, ada VPN one set to set ya. Ini terdirinya gitu ya, terdirinya. Kalau enterprise campus itu terdiri dari ini gitu ya. Kalau enterprise edge itu ini nanti bahasanya mengenai router ini ya di pelanggan dia, hampir ke pelanggan karena edge itu router yang ada di tepi. Kemudian termasuk ini, kemudian service provider itu termasuk ISP, PSTN, frame relay ini teknologi ya. Kemudian remote itu ada branch office misalnya, ada teleworker, ya, ada data center termasuk gitu. Kemudian kita bahas ini enterprise edge itu. Yang pertama tadi kan ada enterprise campus itu terdiri dari ini akses distribusi, lapisan inti, kemudian enterprise edge itu masih gambarnya tadi ya, itu terdiri dari modul internet, VPN, dan WAN. Jadi bagaimana nanti teknologi ini kan teknologi ya, teknologi ini bisa menghubungkan, misalnya di sini ada head office, di sini ada branch, contohnya ini terhubung melalui misalnya internet, bisa terhubung dari sini ke sini, ya, menggunakan WAN connectivity, menggunakan VPN access gitu ya. WAN ini banyaklah contohnya, misalnya kita menggunakan fiber optik gitu ya, menggunakan radio link, menggunakan PSAT ya, gitu. Kemudian di sini ada service provider, jadi menyediakan layanan internet. Ini teknologinya sudah IP sekarang ya, sudah phone, jadi ini sepertinya sudah tidak digunakan lagi. Ya, itu contohnya. Selanjutnya desain scalability ini. Jadi untuk mendukung pembangunan dan pengembangan jaringan perusahaan, jadi kita itu network designer misalnya harus mengembangkan strategi untuk memungkinkan jaringan tersedia untuk skala secara efektif dan mudah. Jadi beberapa strategi yang direkomendasikan itu gunakan peralatan modular yang diperluas atau perangkat yang dikelompokkan yang dapat dengan mudah ditingkatkan untuk meningkatkan kemampuan. Ini artinya saya sebutkan itu misalnya ada perangkat router kita ya. Jadi perangkat router kita ini ke depan kan biasanya ada teknologi yang berkembang gitu ya. Untuk teknologi misalnya konektivitas dari misalnya routing protokol gitu. Nah, jangan sampai ketika ke depan ada perkembangan teknologi yang ada, kita harus menganggarkan atau kita harus membeli lagi. Kalau bisa, ini tetap bisa mendukung gitu. Kita harus pertimbangkan itu untuk peralatan modular itu. Kemudian rancang jaringan itu secara hierarkis untuk menyatakan modul yang dapat ditambahkan, ditingkatkan, dan dimodifikasi. Ini pun sama artinya ya. Jadi nanti jaringan itu ketika misalnya saat ini hanya cuma ada misalnya ada 3 gitu ya, ada 3 connectivity gitu. Nah, ke depan kalau ada pertambahan lagi atau penambahan lagi, itu kita bisa secara langsung tanpa
melakukan misalnya pembelian perangkat ataupun yang lain-lain yang berhubungan dengan keluarnya biaya, itu bisa kita akomodir. Nah, di sini tahapan paling penting juga strategi alamat versi 4 dan versi 6. Nah, sekarang ini yang banyak digunakan di Indonesia juga hampir APJI itu, APJI ya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia itu sudah mencanangkan untuk selanjutnya IP versi 6 ini digunakan karena IP versi 4 ini yang public address itu ketika kita beli PUBG ini sudah tidak ada lagi gitu. Jadi kita harus menggunakan si versi 6. Nah, kemudian yang keempat itu pilih router atau switch yang multi layer ya untuk membatasi ini siaran ini yang seperti ini ya, broadcast atau filter lalu lintas yang tidak diinginkan dari jaringan. Jadi tujuannya itu kalau hub biasa itu kan dia kebanyak ini ada ini saya gambarkan misalnya mana ya? Nah, di sini aja ya. Ini ada hub ini misalnya PC ya. PC ya, ada PC gitu. Nah, ketika PC misalnya ini PC B gitu ya, berkirim ke PC A, berkirim ke PC A. Jadi ketika PC B ini berkirim ke PC A, ini akan mendapatkan kiriman itu juga dan membalikkannya lagi. Itu kenapa kita harus menggunakan switch itu yang saat ini, itu yang multi layer. Jadi ketika multi layer itu kita terapkan, nanti kita terapkan virtualnya gitu, supaya tidak terjadi broadcast tadi antar sesama network ataupun beda network, beda subnet ya. Kemudian desain scalability-nya di sini masih yang di sini tadi. Nah, ini di sini kita bahas itu ada beberapa. Yang pertama itu ada redundant. Di sini redundant itu ketika perangkat itu sudah banyak gitu ya. Jadi contohnya tadi, jadi ketika lah misalnya aplikasi apa contohnya ada Facebook gitu ya. Nah, di sini Facebook ini kalau hanya satu servernya itu user yang ribuan jutaan bahkan ratusan juta itu aksesnya ketika down ini atau fail semua user ini tidak akan bisa menggunakan. Itu makanya maksudnya di sini ya linknya atau path-nya. Jadi dari path-nya itu kan banyak ada di sini gitu ya. Ketika misalnya ini file gitu. Jadi user itu tidak akan bisa akses. Itu gunanya kita perlu menerapkan redundant. Redundant yang di sini disebut ini ya untuk biasanya untuk increasing bandwidth tadi bagaimana bandwidth itu bisa terbagi di banyak ini di banyak di banyak path yang kita gunakan. Misalnya ini link jalurnya gitu ya. Ini ada router, ini ada router, di sini ada user gitu ya. Ada user di sini. Jadi penggunaan itu usernya ini anggap saya gambarkan satu tapi ada banyak ya. Jadi bagaimana link ini nanti bisa mempunyai alokasi bandwidth yang sama. Jadi tidak membebani satu dengan yang lainnya. Itu yang disebut nanti redundant itu. Kemudian di sini ada ether channel atau penyimbangan beban atau cost yang sama untuk meningkatkan bandwidth ini sama halnya ya. Redundant dengan si ether channel. Ini teknologinya yang disebut ether channel itu bisa diterapkan di Cisco ini ya, ether channel ini. Nanti di perangkat lain beda lagi nama teknologinya. Kemudian menerapkan konektivitas nirkabel atau wireless ya untuk memungkinkan mobilitas atau ekspansi. Ini biasanya sudah diterapkan di mana-mana ya untuk wireless atau nirkabel ini tanpa kabel ini. Kemudian menggunakan protokol perutian ya. Ini harus kita cermati ketika kita menggunakan network itu cocoknya digunakan menggunakan di antara beberapa routing protokol itu kalau hanya bisa digunakan menggunakan ini static route tadi ya tidak perlu kita harus menggunakan si
ini si routing dynamic atau dynamic routing. Ya, itu harus kita pertimbangkan ketika kita menggunakan protokol protean atau routing protokol. Nah, kemudian kita planningkan untuk redundansinya. Jadi bagaimana redundansi ini menghemat cost nanti itu berkaitan dengan si uh, ini ya bandwidth. Nah, itu berkaitan nanti kalau di perusahaan itu nanti bandwidth berkaitan dengan biaya. Ini biaya yang disebut di sini uang ya. Jadi bagaimana itu supaya lebih baik nanti atau kita akomodir lebih efisien penggunaannya. Selain biaya untuk redundansi ini berkaitan juga dengan ini ya, banyak seperti CPU dari perangkat itu, RAM-nya atau memorinya, ya banyak hal ya yang bisa kita pertimbangkan ketika kenapa kita harus menerapkan si planning for redundancy ini. Kemudian kita terapkan nanti teknologinya itu ada STP, ada RSTP, sampai saat ini ada STP gitu ya, spanning tree protocol ya. Ketika belajar nanti kita si apa algoritma spanning tree protocol itu kita akan mengetahui bagaimana nanti kerja dari si spanning tree protocol itu. Nah, selanjutnya di increasing bandwidth ini, jadi teknologi yang bisa increasing ini menyeimbangkan sebenarnya untuk ether channel ini nama teknologinya ether channel. Jadi bagaimana nanti antar ini kabel ya, ini kabel dari perangkat ini ke perangkat ini itu bisa seimbang ya. Nah, selanjutnya kita bicara mengenai expanding dengan access layer. Jadi ketika kita bicara bagaimana nanti merancang jaringan itu untuk diperluas ataupun dikembangkan, dimodifikasi, itu harus ini apa namanya? Kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Contohnya di sini kita bagaimana expanding itu di access layer. Jadi ketika bicara access layer ini nanti bicaranya itu endpoint ya. Endpoint itu perangkatnya apa saja? Misalnya ada access point, ada PC, ada laptop, ada apa lagi? Ada mesin fax misalnya, ada apa lagi? Mesin fingerprint, ya banyak lagi gitu. Jadi bagaimana nanti kita eh, efisienkan perangkat-perangkat di endpoint ini ketika kita melakukan yang namanya desain dari topologi ya. Kemudian fan tuning protokol ini, nah, di sini nanti berkaitan dengan ini ya salah satunya. Jadi di sini misalnya ini kita gunakan routing protokolnya OSPF atau Open Source Papers. Jadi bagaimana nanti ini terjadi konvergensinya begitu cepat ya. Ini contohnya, ini saya contohkan di sini tadi. Misalnya ini servernya si YouTube. Nah, di sini kita misalnya ada apa kita ya, network. Ini saya gambarkan seperti ini. Network LAN kita. Jadi bagaimana, jadi tuh koneksi itu kan banyak router ketika kita ke tujuan itu ke YouTube itu. Jadi bagaimana nanti ada request dari PC atau laptop ke YouTube di sini, itu terjadi begitu cepat gitu. Seperti coba kita akses sekarang YouTube di laptop atau di handphone kita itu kan ini bicaranya ketika koneksi stabil ya, internet stabil, itu kan tidak memerlukan banyak waktu gitu. Nah, itu yang disebut nanti eh, konvergensi network itu yang dilakukan oleh si router ini. Jadi bagaimana pemilihan si routing protokol ini pun harus kita pertimbangkan. Nanti kita bahas di bab selanjutnya untuk beberapa kategori dari si routing protokol itu. Ini lanjutannya ya. Nah, jadi kalau ini tadi single area OSPF gitu. Jadi single area OSPF ini apakah relevan dengan perkembangan ataupun konektivitas yang ada atau yang akan kita bangun. Kalau tidak relevan kita bisa menggunakan multi areanya gitu ya. Nanti kita akan bahas juga mengenai multi area ini. Selanjutnya di sini ada
bahasan kita mengenai selecting network device. Di sini kita menentukan device yang suitable atau match ketika topologi tadi. Kita bicara topologi di atas tadi ya, teknologi ataupun model ataupun teknik ya dari rancangan yang akan kita buat. Selanjutnya kita tentukan si perangkat-perangkatnya apa saja yang kita gunakan. Ketika bicara perangkat yang kita gunakan, ini perangkat yang cocok ketika kita gunakan. Ya, di sini ada switch hardware, termasuk ke dalamnya ada switch platform, ada forwarding rates, ada power over ethernet, ada multi layer switching. Kemudian di sini ada router requirement-nya, Cisco router termasuk akan kita bahas, kemudian hardware-nya bagaimana, kemudian nanti sampai managing device-nya, ya. Nah, di sini switch platform, di sini ada untuk kampus itu cocoknya ini digunakan, untuk data center itu cocoknya ini, untuk cloud manage itu ini, untuk service provider itu ini, untuk virtual network ini, untuk masing-masing tipenya bisa dilihat nanti ya. Contohnya di sini LAN switch itu sampai saat ini masih ada, ini masih ada, ini masih ada ya, masih digunakan. Di tempat saya bekerja juga masih ada beberapa ini kita gunakan. Kemudian cloud managed switch itu nanti ini untuk virtual, ini termasuk nanti untuk si ini ya SD-WAN, untuk teknologi-teknologi terkini ya. Kemudian data centernya itu yang digunakan ini untuk switchingnya, kemudian untuk service provider. Ini harus kita tahu, kita bisa lihat nanti di situsnya si Cisco. Ataupun brand yang lain misalnya ada Juniper, ada Palo Alto, ya ada Dell ya. Semua korporasi-korporasi besar ini selain perangkat mungkin Dell ini kita kenal PC atau laptop, sekarang dia sudah mengembangkan yang untuk ini ya, platformnya di dunia telekomunikasi. Ya. Selanjutnya ini switch kita contohkan. Di sini perangkat switch ini model lama, tipe lama ini biasanya 3650 atau 3660 ya untuk platform switch ini. Nah, kemudian di sini modular, ini biasanya untuk perangkat DWDM ya, menghubungkan misalnya dari Jakarta ke Batam gitu. Jadi perangkatnya harus high memang dari sisi spesifikasinya termasuk ya. Kemudian di sini stackable switch. Jadi di sini jadi bicara stackable switch ini bicaranya nanti ini ada banyak switch yang digunakan ya, ada banyak switch yang digunakan. Tapi kita bisa aksesnya hanya satu melalui laman web ya. Ini biasanya untuk perangkat-perangkat ini ya di data center, untuk perangkat konektivitas antar kota, antar ini ya, antar daerah gitu. Selanjutnya ini code density ini kepadatan. Jadi ini berkaitan nanti ketika bicara code density ini kita bicaranya bagaimana nanti peletakan perangkat-perangkat sesuai ukuran pada tempatnya ya. Nah, di sini kita bahas dulu mengacu port. Jadi yang pertama itu mengacu jumlah interface-nya atau antar mukanya nih ya. Jadi harus disesuaikan nanti. Jadi misalnya kita ada ruang server gitu atau sebut aja yang sederhana itu ruang server gitu ya. Ketika kita tidak ada perangkat rak itu kita tidak perlu ini ukurannya ini kita tidak perlu bisa sorry. Ketika ukuran itu misalnya sesuai dengan rak itu misalnya 1U gitu. Itu harus kita gunakan rak supaya lebih efisien gitu penggunaannya. Nah, yang pertama ini sini bahasannya mengenai ukuran dari jumlah port pada masing-masing perangkat. Nah, di sini multi layer switch itu, ini tadi tipe 2960, 3560, 3660 gitu ya.
di sini ini switch ya. Jadi tadi ini switch. Nah, jadi saya simpulkan jadi bagaimana pemilihan switch ini kita ini kan tadi bahasannya di ini supaya tergambar lagi. Jadi tadi sebentar. Nah, kegunaan si switch ini bagaimana pemilihan yang pertama tadi ada dari model atau tipenya, kemudian ada port density-nya, ya. Nah, ini berkaitan ketika penggunaan yang kita gunakan nantinya. Jadi ketika kita membangun network gitu, ada berapa user yang ada nanti gitu. Jadi kita sesuaikan juga port itu berdasarkan port density ini tadi, ya. Jadi kalau hanya misalnya ada 50, kemudian beberapa waktu ke depan ada penambahan berapa lagi gitu. Jadi sebisa mungkin sudah kita lokasikan. Itu dari sisi density-nya. Kemudian sisi tipenya ini kita harus bisa gambarkan perkembangan ke depan apa yang harus dimiliki atau bisa dikonfigurasi pada perangkat switch ini. Kita harus pertimbangkan di tahap itu, ya. Kemudian di sini ada router equipment, ya. Jadi peranannya si router ini sangat penting, ya. Jadi apapun bicara konektivitas internet, ini salah satu nomor satu yang harus kita tahu. Si router inilah yang menghantarkan paket-paket itu. Apapun yang kita akses di handphone, di laptop, ke internet, itu si router inilah yang menyampaikannya, ya. Di sini ada beberapa ini requirement-nya. Jadi jangan dia sempat broadcast untuk si routernya, jangan mempunyai ini ya sistem broadcast containment ini. Kemudian dia didukung security, kemudian location, kemudian ada logical grouping. Jadi di sini manfaatnya itu ini ya. Contohnya manfaatnya itu yang saya sebutkan. Jadi profile broadcast containment ini jangan si broadcast ini sempat ada artinya ini berkebalikan ya. Jadi supaya tidak terjadi banyak ini ya congest ataupun intermittent ketika pengiriman paket itu. Kemudian ada location atau connect remote location, ya. Ini dia router itu. Jadi bagaimana connectivity ini bisa didukung. Nah, mendukung itu siapa? Si router ini bagaimana menghubungkan paket yang ada di set A, di set B itu terhubung. Kemudian ada logical grouping ini antar departemen ya, tetap yang menghubungkan si router ya. Kemudian di security, jadi distribusinya ini berkaitan dengan policy ya. Jadi kebijakannya apakah user ini bisa akses ke internet atau tidak, contohnya salah satu seperti itu gitu ya. Jadi itu router requirement-nya. Karena kenapa router ini penting ya ini ya. Ada profile broadcast, ada connect remote location, ada group user, ada private enhanced security ya. Jadi broadcast containment ini itu bagaimana nanti distribusi router itu tidak melakukan broadcast ya. Yang kedua itu location. Jadi dari lokasi set A ini ke set B itu router itu yang menghubungkan. Kemudian di security ini router itu bisa penerapan menjadi ini ya firewall. Hampir semua router bisa menerapkan firewall ini. Kemudian logical grouping ini di antar departemen bagaimana antar departemen ini bisa dihubungkan. Nah, contoh-contohnya ini bisa dilihat untuk perkembangan yang sekarang juga ada. Ini cocoknya untuk misalnya cabang, branch, kemudian network edge. Jadi network edge ini biasanya itu misalnya ini provider gitu ya. Ini customer gitu. Customer ini si provider ya. Nah, ini yang disebut router edge, router tepinya. Salah satunya dia bisa menjadi distribusi ataupun perantara antar customer ke si provider gitu ya.
Untuk ini biasanya digunakan service provider ini ya, router seperti rak lemari ini, karena konektivitas ataupun source yang digunakannya sangat besar ketika pelanggannya itu sudah banyak. Ya, kemudian hardware-nya dari tipe pertama sekali, ya. Ini untuk tipe access point-nya, ini untuk Soho-nya, ini untuk branch office, ini untuk enterprise, ini bisa disebut untuk head office-nya. Ya, bisa dilihat nanti. Kemudian ini sistem operasinya ya. Jadi kalau di Cisco itu untuk sistem operasinya itu disebut iOS salah satunya. Ya, di sini bisa kita lihat perkembangannya. Ini ada yang sudah tidak dipakai lagi memang iOS versi 15 ini. Nah, kemudian ini ada istilah in-band versus out-band management. Jadi pertama sekali biasanya untuk router-router itu atau perangkat multi-layer switch itu ketika kita mau melakukan konfigurasi pertama sekali kita harus menggunakan console port ya. Biasanya digunakan untuk kabel itu USB to COM gitu atau kabel serial. Karena biasanya router itu pertama sekali kalau Cisco ya, kalau yang tipe-tipe di atas tadi, kalau kayak Mikrotik gitu, kayak apalagi contohnya itu sudah base-nya MAC address atau IP. Jadi ketika kita akses itu bisa menggunakan metode ini. Tapi kalau Cisco tipe-tipe di atas tadi kita harus menggunakan yang menggunakan console port ini. Kita bisa gunakan USB to COM. Ini USB to COM ini banyak dijual, bisa kita beli. Kalau Ethernet interface ini perangkat misalnya yang ini ya, sudah ada IP address-nya. Di sini misalnya sudah ada IP address-nya. Sebentar. Contohnya di sini ada IP address 172.16.0.1/29 gitu. Kita bisa akses menggunakan Ethernet interface ini, bisa kita gunakan SSH, Telnet misalnya ya, kemudian bisa menggunakan HTTP ya gitu. Nah, ini untuk console port, kemudian Ethernet sama juga seperti ini untuk IP interface, kemudian ini auxiliary. Jadi kalau di Cisco itu masih ada sampai saat ini auxiliary port-nya itu ya. Itu bisa kita gunakan pertama sekali ketika kita mau konfigurasi perangkat router si Cisco. Tapi setelah kita akses menggunakan console port ini bisa kita konfigurasi IP address salah satunya. Selanjutnya kita bisa menggunakan kabel biasa atau kabel Ethernet. Kita bisa menggunakan secara remote ya, ya, banyak setelah kita konfigurasi. Jadi untuk basic perintah dasar CLI-nya itu kita bisa menggunakan seperti ini ya. Jadi untuk identifikasinya kita bisa create hostname, untuk ini passwordnya, ini password konsol 0 ini tadi password ini ya. Jadi ketika kita konsol 0 itu di Cisco itu kita set konsol 0, jadi ketika kita akses melalui ini PC atau laptop ke komputer ke router ini itu akan melakukan autentikasi berupa user dan password ya. Itu ketika kita lakukan konsol ini ya, konsol 0 ini. Nah, kemudian ini untuk waktu ya. Jadi ketika kita sudah login ataupun belum login, itu waktunya 00 diberikan di sini. Jadi kita langsung time out gitu ketika waktu itu tidak ada diberikan. Ini line VTY ini 0 sampai 4 ini kita bisa lakukan secara remote ya. Misalnya ini kita di rumah gitu. Kita pakai laptop di rumah, kemudian kita akses perangkat router di kantor gitu. Nah, ketika kita akan akses, kalau perangkat Cisco ya, Cisco itu, kita harus mengaktifkan yang namanya LAN VTY ini, supaya kita bisa remote dari rumah ataupun dari lokasi manapun itu ke perangkat yang ada di kantor atau di tempat yang kita punya propose perangkat tersebut. Ya, ini di passwordnya kita set Cisco untuk ketika login, ini kita encrypt, jadi nanti password Cisco ini
terenkripsi ya. Ketika kita misalnya set service password encryption, kemudian kita alokasikan untuk ini ya, port interface-nya IP-nya 172.16.1.1. Kemudian untuk serialnya kita alokasikan IP-nya, kemudian untuk log rate-nya ya, seperti itu. Kemudian ini untuk routing protokol OSPF kita terapkan. OSPF ini memang teorinya lumayan banyak dan agak butuh pemahaman yang banyak gitu ya, tapi konfigurasinya sedikit dia untuk routing OSPF dan routing protokol lainnya ya, seperti ini. Sama halnya juga seperti ini. Jadi untuk show command itu kita bisa show IP protokol untuk menampilkan informasi protokol yang dikonfigurasi ya, show IP route, show IP OSPF neighbor ya. Untuk interface-nya ini untuk ini ya, terkait routing protokolnya. Ini kita bisa gunakan show IP protokol, show IP route, show IP OSPF neighbor. Yang ini untuk terkait interface atau port interface-nya, kita bisa show interface, show IP interface brief, show protokol. Nanti hasilnya show IP route yang ini tadi ya. Hasilnya seperti ini ya. Ini connected ini ini artinya kita konfigurasi dia routing protokol OSPF ya, ini terkoneksi langsung kalau CC itu ya, connected artinya. Nah kemudian di sini sama halnya juga dengan basic CLI untuk switch. Kalau tadi ini ya untuk router, jadi kita basic show router, kemudian ini basic router CLI command. Nah ini untuk switch Cisco sama halnya dengan router tadi, enable, konfigurasi, ini perintah ininya ya, untuk enable dan ini untuk privilege-nya. Kemudian ini untuk identifikasi penamaan yang kita buat namanya switch 1. Kemudian ini untuk notifikasi bannernya. Ketika login nanti kita memunculkan ini ya, pesan unauthorized access prohibited gitu. Itu biasanya untuk salah satu untuk security atau keamanan. Kemudian ada enable Cisco, enable secret, enable console null. Ini kalau kita enable ini, itu nanti password kita itu terenkripsi. Misalnya password kita buat Cisco, nanti hasilnya jadi A, X, tanda seru, ya, tanda tanya dan lainnya ya, dengan kombinasi yang bermacam-macam ketika sudah terenkripsi password yang kita masukkan. Tapi dengan catatan kita harus enable terlebih dahulu. Kemudian di sini ada line VTY, sebentar ya. Ya, kemudian di sini kalau untuk si switch itu, karena kita harus aktifkan IP, kita harus aktifkan dia di interface-nya ya, di interface VLAN-nya. Di VLAN itu nanti kita bisa set misalnya dari jumlah VLAN itu kan dari 1 sampai 4096 gitu. Kita bisa set nanti ya untuk IP-nya di interface VLAN-nya. Jadi kita bisa ketika kita sudah set interface VLAN 1, nanti kita bisa akses secara remote seperti yang saya gambarkan tadi. Ya, selanjutnya show command-nya kita bisa show port security, ya, show interface, kemudian show MAC address tadi ya. Jadi show port security itu menampilkan semua port dengan keamanan yang diaktifkan. Contohnya nih show port security, kita bisa lihat di sini status port security itu kita enable ya. Jadi maksimum MAC address yang kita allow itu ada 50, contohnya misalnya ada 50 PC, ada 5 PC lagi kita kita blok contohnya gitu ya.
Itu untuk ini basic ya, pengenalan-pengenalan saja, tapi banyak lagi untuk show comment yang bisa kita lakukan tergantung konfigurasi apa yang kita lakukan. Jadi yang terakhir kita bahas summary-nya atau kesimpulan. Jadi model desain jaringan hierarkis membagi fungsionalitas jaringan ke dalam lapisan akses tadi ya, lapisan distribusi dan lapisan core. Ya, jadi seperti ini contohnya. Ini bisa kita asumsikan ini lapisan aksesnya ya. Ini lapisan distribusi contohnya. Ini lapisan si core-nya. Tidak menutup kemungkinan juga di sini bisa kita terapkan di satu topological ini atau di satu branch ini ada core-nya ya, ada distribusi, ada aksesnya ya. Tergantung topologi yang akan kita bangun. Nah, kemudian desain jaringan harus mencakup strategi pengelamatan IP. Di sini strategi bagaimana kita gunakan tadi IP versi 4 dan versi 6 tadi ya. Kemudian perancang jaringan harus menentukan router. Di sini kita tentukan jenis router ketika topologi itu sudah kita bangun. Ya, sekian untuk pertemuan hari ini. Nanti silahkan di pertemuan online ditanyakan atau kita diskusi untuk membahas pertemuan pertama ini. Terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.